Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Ahmad Sukadan Karang, kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali sore hari ini. Pemirsa, saat ini situasi pandemi COVID-19 kita tidak bisa prediksikan kapan berakhirnya. Angka tetap fluktuatif, kemudian angka kesembuhan juga kita harapkan akan terus bertambah. Nah, bagaimana perawatan setelah sembuh dari COVID-19? Itu yang akan menjadi topik kita pada sore hari ini. Dan tentunya kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir. Langsung saja saya sapa ada Dr. Iputu Adiarta Griadi SKED MFIS AIFO di bidang fisiologi olahraga. Om Swastiastu, Dr. Adi. Apa kabarnya, Dok? Baik. Selalu sehat ya? Salam sehat selalu, Dok. Salam sehat. Oke, baik. Terima kasih juga sudah hadir. Nanti kita akan sharing bagaimana perawatan setelah sembuh dari COVID-19, Dok. Ini kalau kita berbicara tentang seseorang atau banyak yang sudah merasakan sembuh dari COVID-19. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ini apa yang menjadi tanda dari seseorang atau dinyatakan sembuh seperti itu dari COVID-19, Dok? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seseorang dinyatakan sembuh dari COVID tentu setelah mereka terbebas dari gejala klinis, Pak Ade. Jadi paling tidak sudah tidak mengalami demam. Kalau yang sebelumnya mengalami demam, kemudian tidak juga mengalami atau sudah terbebas dari gejala-gejala klinis lain seperti itu. Dan di samping itu juga ditegakkan dengan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan swab ataupun PCR yang sering kita ketahui atau kita dengar selama ini. Jadi ada dua parameter itu yang menyatakan seorang untuk sembuh dari COVID-19. Jadi gejala-gejala yang dirasakan klinis, itu dan pemeriksaan laboratoris. Pemeriksaan lab yang harus bisa dikatakan ada pernyataan dari hasil lab itu sendiri. Hasil lab itu sendiri. Baik. Ini apakah seseorang yang ketika dinyatakan sembuh ini sendiri kemudian berbeda-beda hasilnya dari padahal ketika misal kita ambil contoh lah satu keluarga ketika dilakukan pemeriksaan positif COVID-19 ini apakah berbeda-beda jarak waktu kesembuhan mereka dari satu sama yang lainnya, Dok? Iya. Seperti halnya gejala infeksi virus, nah yang perlu kita ingat kembali atau perlu kita pahami adalah bahwa salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesembuhan dari infeksi virus adalah daya tahan atau yang sering kita kenal dengan imunitas, Pak Ade. Jadi ketika seseorang memiliki imunitas yang berbeda-beda, maka perjalanan kesembuhannya pun akan berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa lagi melihat secara karakteristik usia, jenis kelamin, ataupun kelompok umur tertentu, tapi ada variabel lain yang sangat menentukan, yaitu imunitas atau kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi faktor itu yang menentukan seberapa lama seseorang akan mendapatkan kesembuhannya. Jadi imunitas yang seperti apa yang menyebabkan seseorang bisa sembuh lebih cepat daripada yang lainnya? Nah, faktor yang mempengaruhi imunitas sangat banyak lagi kalau kita mau berbicara tentang itu. Jadi yang umum kita pahami adalah salah satunya adalah kebugaran fisiknya, kemudian yang kedua status gizinya, kemudian yang tidak kalah pentingnya di masa sekarang ini adalah kondisi psikologisnya. Jadi kondisi psikologis di mana mereka bisa melihat sesuatu permasalahan dengan lebih jernih atau dengan lebih tenang, tentu imunitas juga akan lebih baik. Jadi usia tidak mempengaruhi ini, Dok? Usia secara walaupun umum, bisa dikatakan dia lebih muda daripada yang lainnya, tetapi kesembuhan yang didapat dari lebih cepat dari usianya yang lebih tua atau lebih dewasa secara umum memang usia muda lebih baik dibanding dengan usia lanjut, tetapi dalam interaksi berbagai macam faktor bisa saja usia muda tapi mereka mengalami obesitas. Jadi ada variabel-variabel lain yang berinteraksi satu sama lain sehingga menentukan tingkat imunitas seseorang seperti itu. Jadi itu sangat banyak variasinya. Seperti itu.
Baik, baik. Bisa saya garis bawahi bahwa seseorang yang dinyatakan sembuh ini bisa dikatakan sembuh ini harus bebas dari gejala klinis dan ditegakkan lagi dengan hasil lab yang menyatakan bahwa mereka sudah sembuh seperti bebas, itu. Ya. Baik, Dokter Adi, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana perawatan setelah sembuh dari COVID-19. Pemirsa, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana perawatan setelah sembuh dari COVID-19, dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silahkan Anda bisa berinteraksi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Kita kembali lagi dalam Dialog Harmoni Bali, bagaimana perawatan setelah sembuh dari COVID-19. Masih bersama Dr. Putu Adiarte Griadi tentunya. Dan yang pastinya silahkan nanti kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dr. Adi, kalau tadi dokter mengatakan bahwa seseorang dinyatakan, sekali lagi mungkin saya review kembali, bahwa seseorang dinyatakan sembuh dari COVID-19 harus ada dua hal yang kita ketahui, bebas dari gejala klinis dan kemudian ditegakkan lagi dengan hasil laboratorium bahwa seseorang tersebut memang benar-benar sembuh dari COVID-19. Nah, dok, apa yang dirasakan atau gejala yang dialami seseorang setelah dinyatakan sembuh ini sendiri? Ya, sebagian besar dari mereka yang sembuh dari observasi dan juga dari laporan-laporan penelitian itu menyatakan bahwa hampir sebagian besar akan mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai post-COVID syndrome. Artinya mengalami gejala-gejala sisa setelah mereka mengalami infeksi, dan hal itu memberikan suatu keluhan ataupun penurunan dari fungsi organ yang mereka miliki seperti itu. Jadi ada saja gejala yang masih terasa walaupun mereka sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Nah, gejala itu misalkan seseorang merasa lebih lelah ketika bekerja, kemudian beberapa juga mengalami atau mengeluhkan perasaan sesak atau nafasnya tidak lagi seperti sedia kala, atau mereka sering juga mengeluhkan berdebar ataupun dari segi kognitif ataupun fungsi kognisinya juga tidak kembali sempurna seperti sedia kala, seperti itu. Jadi itu contoh-contoh dari yang kita kenal dengan post-COVID syndrome. Iya. Inikah yang sebelum kita live sekarang ini tadi sempat cerita sedikit tentang gejala sisa yang menjadi sangat concern sekali dalam bidang kesehatan ini sendiri, dok? Iya, karena kalau kita bayangkan pandemi ini yang mengenai hampir sebagian besar orang di dunia, dengan munculnya post-COVID syndrome, tentu dalam jangka panjang hal ini mau tidak mau akan mempengaruhi produktivitas dari kita semua. Jadi misalkan kalau kita memiliki penurunan fungsional sebesar 80%, tentu hal itu akan berimbas pada produktivitas kita nantinya. Artinya produktivitas secara fisik ataupun produktivitas yang mengandalkan dari pemikiran ataupun keputusan-keputusan yang harus kita ambil di kemudian hari. Jadi itu menjadi suatu permasalahan yang akan kita hadapi setelah pandemi ini berlangsung sekian lama. Ya, gejala sisa tersebut dirasakan oleh mereka seperti dokter sampaikan bahwa kondisi post COVID syndrome ini sendiri akan dirasakan oleh mereka kah yang memiliki atau mengalami infeksi COVID yang berat, dok? Iya, itu akan berbanding lurus dengan seberapa berat infeksi COVID yang mereka alami sebelumnya. Karena berat ringannya infeksi itu tentu akan berbanding lurus dengan kerusakan-kerusakan organ yang kita alami. Jadi mereka yang sampai misalkan dirawat dengan menggunakan ventilator ataupun dirawat di ICU, tentu penurunan fungsi pernafasannya akan lebih berat dibandingkan mereka yang bergejala ringan seperti itu, Pak Made. Jadi sebagian besar yang bergejala berat pada waktu mengalami infeksi COVID tentu nantinya berisiko lebih besar untuk mengalami post-COVID syndrome seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini efek setelah sembuh dari COVID ini akan dirasakan oleh setiap sebagian orang, besar, sebagian besar. Berarti bagi mereka yang memiliki riwayat OTG seperti itu, apakah juga memiliki efek
yang dirasakan oleh mereka yang mengalami infeksi dengan COVID yang cukup berat. Yang cukup berat. Mereka yang OTG tentu tanpa gejala ya, ya. Jadi gejala klinis itu menunjukkan adanya proses patologis di dalam tubuh kita, yang artinya ada suatu proses peradangan dan berujung pada kerusakan organ. Jadi mereka yang OTG kemungkinan kecil untuk mengalami post-COVID syndrome secara fisik. Tetapi jangan salah bahwa post-COVID syndrome pun ada suatu dimensi psikologis. Jadi tentu kita begitu dinyatakan OTG, tentu mau tidak mau kita akan mengalami beban psikis yang lebih berat dibandingkan kita sehat ataupun dinyatakan negatif. Jadi itu pun nantinya akan memberikan beban psikologis yang merupakan satu dimensi pula dari post-COVID syndrome itu. Baik, ini apakah akan berpengaruh terhadap apakah mereka dinyatakan OTG ataupun mereka yang pernah mengalami infeksi cukup COVID berat ini sendiri, efek COVID itu akan berpengaruh terhadap paru-paru mereka, Dok? Salah satu organ yang mengalami peradangan ataupun kerusakan pada infeksi COVID adalah paru-paru tentunya ya. Paru-paru karena kita tahu bahwa route of infection ataupun jalan masuknya kuman tentu utamanya adalah melalui saluran pernafasan. Sehingga yang pertama terkena ataupun yang utama mengalami gangguan adalah fungsi paru-paru. Sehingga sebagian besar dari mereka yang mengalami infeksi COVID tentu akan merasakan gejala sesak. Kemudian istilahnya beberapa menyebutkan nafas mereka hilang seperti itu. Jadi untuk bernafas saja susah, dan itu menunjukkan bahwa terjadi proses patologis di paru-paru. Tetapi jangan lupa juga bahwa proses ini pun bisa meluas ke sistem kardiovaskuler ataupun ke sistem metabolik kita. Sehingga gejala yang dimunculkan bisa mengenai sistem respirasi, sistem jantung dan pembuluh darah maupun sistem metabolisme kita secara keseluruhan seperti itu. Ya. Jadi selalukah terhadap paru-paru akan berefek dari COVID paru-paru ini sebagai sendiri? Organ utama yang diserang oleh COVID-19. Baik itu mereka yang memiliki mengalami infeksi COVID yang cukup berat maupun mereka yang tidak bergejala seperti itu. Kalau yang tidak bergejala umumnya kalau yang tidak terbebas bergejala dari infeksi. Umumnya tanpa gejala itu artinya tidak terjadi proses patologis di dalam tubuhnya. Tetapi mereka disebut sebagai OTG karena di dalam pemeriksaan laboratoris itu ditemukan adanya virus dalam hasil swab mereka seperti itu. Jadi pada dasarnya OTG itu adalah identifikasi mereka yang berpotensi menularkan dan memastikan mereka melalui masa inkubasi dengan aman seperti itu, Made. Jadi mereka adalah kelompok-kelompok yang berisiko terinfeksi dan berisiko menularkan seperti itu. Sehingga dalam tubuhnya belum terjadi proses patologis yang mengakibatkan kerusakan pada paru. Sedangkan mereka yang sudah bergejala seperti mengalami demam, kemudian sesak, nah itu sudah terjadi proses patologis di dalam tubuhnya sehingga mewakili proses patologis dalam paru-paru mereka juga. Gitu. Baik, dokter, setelah mereka dinyatakan sembuh dari COVID yang sekali lagi ini dinyatakan dari bebas dari gejala klinis, kemudian ditegakkan lagi dengan hasil laboratorium, ini seharusnya apa yang mereka lakukan, Dok? Iya. Bagi mereka yang sudah dinyatakan sembuh, yang pertama adalah melakukan pemantauan terhadap kondisi fisik mereka. Jadi dianjurkan mereka tetap melakukan pemeriksaan secara rutin ataupun kontrol ke pihak atau pelayanan kesehatan di mana yang dinilai adalah tanda-tanda vital, kemudian kondisi-kondisi fisik mereka, kemudian kapasitas fungsionalnya, dan kemudian bagi mereka yang memiliki penyakit komorbid itu lebih dianjurkan untuk tetap mengontrol kesehatan mereka. Karena yang ditakutkan adalah pada saat post-COVID syndrome ini adalah terjadinya penurunan fungsional lebih lanjut pada sistem respirasi atau paru-paru dan juga gangguan pada sistem kardiovaskulernya. Jadi itu yang harus terpantau dengan baik sehingga bisa segera diidentifikasi seandainya gejala itu muncul seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh mereka yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selain pemantauan fisik mereka, apalagi yang mereka harus lakukan? Pemantauan fisik secara berkala dalam bentuk kontrol. Kemudian yang kedua tentu tetap menghindari infeksi ulangan seperti itu. Jadi selama masa pandemi masih dinyatakan belum berakhir, mereka harus tetap melakukan protokol kesehatan seperti
memakai masker, kemudian menjaga kontak dan sebagainya. Jadi itu hal kedua yang perlu dilakukan oleh mereka yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Ya. Baik, itu dua hal yang harus dilakukan ketika mereka sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini sendiri. Isolasi diperlukankah setelah mereka dinyatakan sembuh, Dok? Isolasi dalam artian tidak berhubungan dengan orang lain ya. Setelah mereka sembuh dan dinyatakan dari PCR-nya tidak lagi menularkan kepada orang lain, saya pikir mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Karena isolasi kan ditujukan hanya bagi mereka yang dinyatakan bergejala atau mereka yang berisiko menularkan, kan itu prinsip isolasi ya. Jadi yang sudah sembuh dan dari pemeriksaan lab sudah aman, berarti mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, baik. Dan pemirsa silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line akan kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Perawatan setelah sembuh dari COVID-19 menjadi topik kita pada sore hari ini, masih bersama Dr. Putu Adiarto Griadi tentunya. Dok, sembari kita menunggu penelpon ini sendiri, kemudian itu yang harus dilakukan setelah dinyatakan sembuh bagi mereka yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini sendiri. Nah, ini apakah setelah sembuh dari COVID-19 juga, maaf kata nih Dok, masih mungkin masyarakat juga masih parno ya terhadap mereka yang kalau di lapangan pasti ini terjadi. Ini apakah mereka bisa menularkan kembali COVID-19? Walaupun mereka sudah ditegakkan lagi dengan hasil laboratorium mereka sudah sembuh banget. Ya, nah itu harus kita lihat sebagai satu periode, katakanlah periode cerita Pak Ade ya. Jadi kita memudahkan untuk pemahamannya. Jadi satu periode cerita itu sudah selesai, belum tentu cerita berikutnya tidak terjadi lagi seperti itu. Baik. Jadi ketika dengan kata lain, walaupun mereka sudah dinyatakan sembuh, bukan tidak mungkin lagi, bisa saja mereka terkena kembali. Iya, betul. Jadi ketika protokol itu tidak lagi dipatuhi. Jadi cerita itu bisa mengambil episode baru seperti itu, sehingga itu pemahaman sederhana, sehingga ketika satu periode infeksi itu sudah berakhir, mereka masih tetap dianjurkan untuk menggunakan atau melakukan protokol kesehatan, sehingga tidak terjadi infeksi ulang dan tidak juga menularkan kepada orang lain seandainya kembali terkena virus tersebut. Jadi dengan kata lain, setelah sembuh pun dari COVID-19, ini bisa tertular kembali. Bisa tertular kembali. Artinya dalam perkembangan keilmuan sampai saat ini itu masih dinyatakan bisa tertular kembali. Ini apakah bisa lebih parah lagi dengan ya tentunya yang ketika episode pertama menghasilkan sequelae ataupun gejala sisa, tentu karena beberapa kejadian juga sering kita temui seperti itu. Ketika fungsi tubuh kita sudah menurun, kemudian terkena infeksi kembali, tentu prediksinya atau prognosisnya tentu lebih berat nantinya. Baik. Ini kalau kita berbicara tentang pemulihan pasca COVID ini sendiri seperti apa, Dok? Pemulihan pasca COVID ada beberapa aspek yang harus kita sentuh, Pak Ade. Jadi istilahnya adalah karena pada pasca COVID itu yang terjadi adalah berbagai macam kelompok keluhan, baik itu fisik maupun mental, sehingga pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan secara holistik dan terintegrasi. Seperti misalkan kita di klinik di Kasibu melakukan suatu post-COVID recovery syndrome yang menggabungkan antara terapi fisik dengan terapi mental. Karena kita yakin bahwa mereka-mereka yang sudah sembuh dari COVID, aspek mentalnya akan sangat terbebani. Dan kita pun secara medis paham bahwa aspek mental ini sangat mempengaruhi fisik dari mereka yang sudah sembuh. Sehingga ini menjadi suatu dimensi yang harus kita sentuh juga selama pasca penyembuhan dari COVID itu. Jadi tidak bisa kita melihat hanya sembuh secara fisik, karena secara mental, ya Pak Made tahu situasi COVID, apalagi mereka yang terkena positif, tentu guncangan secara psikis itu sangat berat. Sehingga itu pun harus kita tangani sehingga bisa menghasilkan suatu efek yang positif bagi tubuh mereka. Jadi bisa dikatakan ini bukan hanya berbicara tentang fisik mereka, tetapi mental mereka pun, psikologis mereka juga harus disentuh seperti itu, sehingga bahkan pendekatan yang kita tawarkan adalah pendekatan bio, psiko, sosio, dan spiritual. Jadi harus holistik penanganannya, karena dengan penanganan holistik itulah
di tubuh kita bisa memberikan manifestasi yang baik seperti itu. Baik, Dr. Adi, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana perawatan setelah sembuh dari COVID-19. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya di Harmoni Bali akan kembali sesaat lagi masih dengan topik kita perawatan setelah sembuh dari COVID-19. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Perawatan setelah sembuh dari COVID-19 masih menjadi topik kita di Harmoni Bali, masih bersama Dr. Putu Adiarta Griadi, dan yang pastinya silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Dok, kita kembali lagi ini tentang pemulihan pasca sembuh dari COVID-19 ini sendiri, recovery yang dilakukan terhadap mereka yang sudah dinyatakan sembuh ini sendiri, ini membutuhkan berapa jangka lamanya atau waktu lamanya untuk benar-benar dinyatakan sembuh, dok? Dinyatakan sembuh, ya. Ketika kita membicarakan periode waktu kembali ke kondisi semula, nah itu tentu yang sangat mempengaruhi adalah posisi awalnya, Pak Ade. Jadi ketika seorang mulainya dari grade berapa, nah itulah yang akan menentukan outcome-nya. Tetapi umumnya kalau kita melakukan satu latihan fisik atau katakanlah latihan yang teratur untuk mengoptimalkan fungsi dari sistem organ kita, itu baru akan kelihatan setelah 6-12 minggu. Jadi katakanlah setelah 6 minggu baru fisik kita bisa kembali dioptimalkan, walaupun saya tidak memakai kata kembali ke kondisi awal ya. Jadi mengoptimalkan apa yang dimiliki tubuh setelah menderita COVID-19. Jadi pada dasarnya kita mempelajari kembali kapasitas fungsional tubuh kita, kemudian membuat suatu kesadaran baru terhadap fungsi yang kita miliki setelah kita terinfeksi. Ini terutama bagi mereka yang terinfeksi berat ataupun bergejala ya, seperti itu. Jadi itu dibutuhkan waktu sekitar 6-12 minggu, baru kita tahu apakah berapa persen pemulihannya, berapa persen capaiannya, itu baru kita bisa prediksi apakah masih bisa ditingkatkan ataukah memang berhenti pada level tersebut. Jadi latihan fisik yang Oke, baik. Kita tunda dulu pertanyaan saya. Sudah ada yang bergabung. Om Swastiastu, selamat sore. Halo. Om Swastiastu, selamat sore. Ya, Swastiastu. Selamat sore, dokter. Siapa? Nisa ya dari Denpasar. Silakan Nisa. 2 minggu yang lalu suami dan anak saya itu kena COVID ya. Kata dokter sih itu gejalanya ringan sampai dengan sedang, tapi dirawat di rumah sakit. Nah, kalau saya tidak salah menyimak bahwa tadi dokter mengatakan bahwa ada terapi khusus gitu ya dok untuk mempercepat penyembuhan COVID. Nah, itu di mana ya tempatnya dok? Apa di semua rumah sakit atau tempat praktek dokter ada dok? Jadi pertanyaan untuk baik. Sekarang suaminya Ibu Nisa masih dirawat? Sudah keluar, suami dan anak saya sudah keluar kira-kira 6 hari yang lalu, dokter. Cuman betul yang dokter sampaikan tadi bahwa fisik dan ininya beda sekali, cepat lelah. Kondisi sebelumnya. Kemudian masih rasa nggak enak gitu, dok. Ampura, Mbak Nisa, Niki anaknya usia berapa sih, Mbak? Anak saya usia berapa jadinya? 16 tahun. Muda banget ya. Baik. Suami saya 51 tahun. 51, baik. Dan sekarang sudah kumpul kembali nggih Mbak Nisa di rumah? Dokter. Tapi masih isolasi, diisolasi di rumah. Baik. Ini kemanten?
Itu aja Mbak Nggih. Nisa nggih. Sukses Nggih. Mbak Nisa nggih di Nggih, Denpasar. terima kasih. Nggih. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih kembali Mbak Nisa di Denpasar. Nah, ini mungkin yang sedang kita bahas ini Nggih. tentang recovery ini sendiri, latihan Recovery-nya. fisik. Iya. Seperti itu yang ditanyakan sama Mbak Nisa Niki. Ya, terima kasih Mbak Nisa atas pertanyaannya, dan mungkin hal ini mewakili sekian banyak Iya. mereka yang baru saja sembuh Pak Ade ya. Apalagi Seperti ini yang mengingat anak Mbak Nisa Niki masih masih usia sangat muda sekali ya. iya. Padahal sedang dilakukan vaksinasi terhadap Vaksinasi anak-anak untuk ya usia 12 sampai kelompok 17 sekian, tahun ya, Nggih. Dok. Ya, jadinya apa yang disampaikan oleh Mbak Nisa itu adalah mewakili sekian banyak mereka yang mengalami kondisi yang sama ya Pak Ade ya. Jadi seperti yang tadi awal kita sampaikan bahwa pasca pandemi ini akan kita jumpai penurunan fungsional dari tubuh kita bagi mereka yang pernah dirawat ataupun mengalami gejala berat. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah seperti yang tadi yang sampaikan. Jadi ada sentuhan kepada aspek fisik, dan juga mau tidak mau harus kita tangani juga permasalahan secara psikologis. Nah, seperti yang tadi Mbak Nisa sampaikan, mungkin di beberapa klinik, seperti di klinik kami di Kasih Ibu, itu menawarkan suatu post-COVID recovery program, yang pada intinya adalah mendampingi mereka yang mengalami gejala post-COVID. Jadi kita pakai istilah mendampingi ya Pak Made ya. Jadi artinya bersama-sama mempelajari kapasitas fungsional yang baru, kemudian bisa memahami seberapa kapasitas fungsional maksimal yang bisa dicapai, dan bisa hidup dengan istilahnya new era ataupun periode baru seperti itu. Jadi tidak lagi berpikiran bahwa dulu saya seperti ini, kenapa saya seperti ini sekarang. Jadi itu juga suatu problem psikologis yang harus kita atasi. Jadi yang kita lakukan secara fisik adalah mengoptimalkan kembali fungsi organ, seperti misalkan melakukan latihan fisik atau olahraga, seperti latihan pernafasan, kemudian latihan kekuatan otot diafragma, terutama untuk membantu pernafasan, kemudian untuk menjaga kebugaran fisik secara umum, kita juga melatih ataupun melakukan latihan aerobik ataupun latihan penguatan otot. Jadi itu suatu paket program pelatihan. Nah, selain itu kita juga akan memberikan suatu terapi secara mental, yang mana akan kita bantu untuk mengatasi trauma-trauma ketika mengalami COVID, ataupun ketakutan-ketakutan, kecemasan yang kadang-kadang berada di bawah sadar Pak Ade ya. Jadi itu kita akan rekonstruksi kembali sehingga bisa menjalani kehidupan pasca COVID dengan beban yang tidak terlalu berat, seperti itu. Karena kita tahu hubungan secara psikologis dengan fisik itu terjadi melalui sistem hormonal ya. Jadi apa yang kita cemaskan, apa yang kita takutkan itu mau tidak mau akan mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan. Jadi pendekatan holistik dan terintegratif yang bisa kita berikan ke teman-teman yang mengalami post-COVID syndrome, sehingga kita bisa mendampingi untuk mencapai fungsi tubuh yang optimal, seperti itu Pak Ade. Dan ini juga yang mungkin sekali lagi yang harus dilakukan setelah dinyatakan sembuh, yang harus dilakukan adalah pemantauan fisik yang berkala seperti itu. Iya, kontrol seperti itu juga. Selain itu juga berusaha mencapai kemampuan yang optimal melalui latihan fisik seperti yang tadi yang sampaikan, olahraga, tetapi olahraga pun perlu diperhatikan bahwa olahraga itu harus terukur dan dilakukan dengan aman. Jadi tidak berarti bahwa kita harus olahraga mati-matian untuk mencapai suatu kondisi yang baik. Justru itu bisa berakibat buruk. Sehingga olahraga harus terukur, dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian tentu aspek kesehatan lain seperti istirahat yang cukup, makan yang bergizi, kemudian kalau yang memiliki komorbid selalu memperhatikan pandangan-pandangan yang terkait komorbidnya, kemudian menjaga berat badan dan sebagainya, itu tentu juga harus dilakukan secara utuh seperti itu. Oke, olahraga yang teratur mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih Dok yang harus dilakukan bagi mereka yang baru dinyatakan sembuh, seperti juga yang dialami oleh suami Nisa Niki sendiri dan anaknya ya, mengingat kan ada usianya usia yang sudah 51 tahun dan anaknya yang 16 tahun yang masih aktif banget nih. Benar. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah olahraga ketika pasca COVID itu tidak bisa dilakukan secara mandiri atau tanpa pengawasan dokter. Karena pada kondisi itu kita harus melakukan suatu rangkaian evaluasi sehingga kita bisa mengetahui kapasitas awal sebelum melakukan olahraga.
kemudian kita harus menentukan dosis olahraganya dengan tepat, dan kemudian melakukannya secara bertahap. Jadi ada tiga aspek yang benar-benar harus dilakukan di bawah pengawasan dokter. Karena kalau misalkan kita sampaikan secara general, tentu kondisi setiap orang akan berbeda-beda, Pak Ade ya. Dan ketika mereka yang mengalami gejala berat kemudian memaksakan berolahraga, itu justru akan memberikan efek yang tidak baik secara fisik bagi mereka. Jadi secara hemat saya, olahraga yang dilakukan dalam fase pemulihan atau pasca COVID ini harus di bawah pengawasan dokter seperti itu. Oke, baik. Itu yang dilakukan untuk pemantauan fisiknya, kemudian untuk secara mental juga akan dilakukan pendampingan seperti itu. Iya, benar. Karena secara mental ada beberapa terapi. Kalau secara mental kita bisa mengenal ada terapi secara medikamentosa menggunakan obat-obatan ya. Tetapi sebisa mungkin kita melakukannya melalui rekonstruksi cara berpikir. Jadi dengan pendekatan-pendekatan secara ilmiah, dengan melakukan konsultasi, kemudian dengan melakukan sesi terapeutik seperti itu. Jadi itu bisa membantu kita untuk menggali problem-problem bawah sadar dan mengangkatnya dan memperbaikinya seperti itu. Sehingga tidak lagi mempengaruhi atau membebani fisik kita. Oke, baik. Nah, ini yang menarik juga. Tadi kan kita sempat membahasnya, perlukah ini isolasi juga setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, dan itu dilakukan oleh suami Mbak Nisa dan anaknya Mbak Nisa Niki sendiri. Beliau mengatakan ini masih di rumah isolasi seperti itu. Biasanya setelah perawatan di rumah sakit akan dilanjutkan dengan masa istirahat secara terisolasi di rumah masing-masing seperti itu. Itu tentu tujuannya adalah untuk menghindari terinfeksi kembali, kemudian memberikan masa pemulihan yang lebih panjang seperti itu, Pak Ade. Jadi itu maksud dan tujuan isolasi yang tadi dilakukan, sampaikan, yang disampaikan oleh Mbak Nisa Nika. Dalam artian ketika isolasi di rumah tentu interaksi sosial dengan anggota keluarga lain masih bisa dilakukan, karena tentu disrupsi sosial selama pandemi ini sangat membebani mental ya, Pak Ade ya. Isolasi di rumah sakit, tidak bertemu dengan keluarga, itu tentu bebannya sangat berat. Dok, ini perlukah ada lagi tes-tes yang lainnya yang harus dilakukan setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19? Setelah dinyatakan sembuh, yang dijadikan sebagai suatu patokan untuk melakukan tes adalah kontak dengan mereka yang positif ataukah muncul gejala. Jadi itu dua hal yang akan menentukan kita melakukan tes lagi apa tidak. Baik, kita ada Pak Ketut Niki dari Denpasar. Om Swastiastu, selamat sore Pak Ketut. Om Swastiastu, selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Pak Ketut. Saya mau nanya Pak Dokter. Silakan. Saya kan sudah melakukan isoman selama 14 hari. Nah, setelah itu lagi 4 harinya saya melakukan PCR lagi, dan hasilnya masih positif. Nah, pertanyaan saya, apakah saya perlu lagi ke rumah sakit untuk cek dan lain-lain? Karena saya sudah melakukan isoman selama 14 hari. Baik. Nah, itu pertanyaan saya Pak Dokter. Karena waktu ini saya gejala ringan Pak Dokter. Pak Ketut gejala ringan ya. Ada yang ingin ditanyakan Dokter? Pak Ketut bergejala ringan dan setelah 14 hari gejalanya masih ada atau sudah hilang Pak? Sudah ada Pak Dokter, kayaknya sudah sehat bagi saya sendiri. Sehat, kayaknya Pak Ketut makan udah biasa, penciuman udah biasa. Nah, ketika tes terakhir disebutkan angka cut off-nya Pak Ketut, napi penyampaian dari dokter pemeriksanya. Apa Pak Dokter? Ketika pemeriksaan terakhir, pernyataan apa yang disampaikan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan Pak? Terakhir saya kan cuma isoman saja. Habis isoman saya mencabut isoman, saya sudah selesai. Dan 4 harinya saya tracing lagi ke lab lagi, dan hasilnya masih positif. Dari lab napi keterangannya Pak Ketut? Dari lab ada keterangan Pak. Ada keterangan. Cuma pertanyaan saya, perlu nggak lagi saya ke rumah sakit untuk cek ulang lagi Pak? Dan saat ini Pak Ketut masih di rumah saja kah atau sudah beraktivitas?
Di rumah saja Pak, belum berani Di rumah, beraktivitas. belum Karena keluar. saya, Ya. kenapa saya ke lab? Karena saya mencari surat untuk bisa kerja gitu Pak. Bisa Nggih, kerja, nggih, Pak Ketut Suksema. Kalau hasilnya negatif, saya berarti bisa kerja gitu. Nggih, Suksema Pak Nggih, Ketut. Pak Ketut. Nah, ini mungkin ada Ya, korelasinya, ada hubungannya dengan pertanyaan saya tadi, Ya. Dok ya. Ini haruskah tes PCR lagi Ya. setelah dinyatakan sembuh? Ya, Seperti secara medis kita kembali ke penata laksanaan suatu diagnosis Pak Madea. Jadi secara medis kita harus menggabungkan gejala klinis dengan pemeriksaan penunjang. Jadi itu menjadi suatu paket assessment seperti itu. Nah, dalam kasus Pak Ketut ini beliau sudah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. 14 hari, gejala sudah hilang. Nah, kemudian melakukan tes kembali. Nah, seyogianya saya sarankan kepada Pak Ketut untuk meminta informasi lebih lanjut dari pembacaan PCR itu, Pak Made. Karena dari pembacaan PCR itu ada beberapa hal yang harus disampaikan ke klien, di mana angka-angka dari pemeriksaan PCR itu akan menunjukkan satu, kemungkinan virusnya masih aktif bereplikasi, demikian ya. Kemudian yang kedua borderline, dan yang ketiga baru virusnya itu masih ada tetapi sudah tidak aktif. Jadi angka itu yang harus disampaikan ketika melakukan pemeriksaan PCR yang terakhir tadi. Jadi tidak cukup hanya dengan PCR positif seperti itu. Jadi harus dijelaskan lebih lanjut, dan itu hanya bisa dijelaskan di tempat pemeriksaannya. Jadi harus ada bacaan labnya, kemudian harus muncul kondisi mana yang sedang dialami oleh Pak Ketut ini. Jadi bisa saja Pak Ketut tidak bergejala karena imunnya cukup kuat, tapi ketika virusnya masih aktif bereplikasi di saluran nafasnya, jadi beliau berisiko untuk menularkan kepada orang lain. Seperti itu. Tapi kemungkinan yang lain adalah gejalanya sudah hilang, imunitasnya bagus, masih ada sisa-sisa virus di pernafasannya, tetapi sudah tidak aktif lagi. Jadi kondisi itu yang harus disampaikan dari hasil pemeriksaan lab PCR tadi. Jadi bisa dikatakan secara kasat mata Pak Ketut sudah merasa sembuh, fighting up baik-baik saja, sudah hilang, sudah gejalanya sudah hilang, sudah melakukan isoman sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan, bahkan 4 hari kemudian melakukan tes lagi, dinyatakan positif, dan kembali lagi Pak Ketut juga melakukan kembali lagi melanjutkan seperti itu. Karena isoman tujuannya selain mencapai kesembuhan secara individu, juga untuk menjaga mereka tidak menularkan kepada orang lain. Jadi ada dua aspek yang harus dipahami. Nah, jadi yang saya sarankan kepada Pak Ketut adalah meminta untuk penjelasan lebih lanjut, karena ini terkait dengan pembacaan lab, Pak Madea. Jadi harus ada hasil labnya, apa yang dimaksud dengan positif itu. Jadi itu yang perlu dipastikan kembali ke tempat pemeriksaan. Jadi sekali lagi ini fungsi dari pembacaan hasil lab itu sendiri, tindakan apa lagi yang harus dilakukan oleh pasien tersebut. Seperti itu. Karena positif dalam artian ditemukan, itu harus jelas lanjutannya. Ditemukan infeksius ataukah ditemukan sudah tidak infeksius. Nah, itu yang harus lengkap dalam penjelasan ke klien ketika diperiksa secara PCR. Apa yang menyebabkan seseorang bisa mengalami hal seperti Pak Ketut ini sendiri? Itu yang sampaikan tadi, imunitas. Imunitas kembali. Jadi ketika seorang dengan imunitas yang baik, dia bisa saja artinya kuman tidak masuk ke dalam tubuhnya, tapi dia berisiko untuk menyebarkannya kepada orang lain. Seperti itu. Kalau misalkan hasil PCR-nya dalam replikasi yang infeksius, kondisi kuman tersebut seperti itu. Tapi ketika hasil PCR-nya positif tetapi tidak infeksius, berarti sudah aman dan sudah bisa beraktivitas kembali. Jadi itu yang mohon nanti dilanjutkan oleh Pak Ketut untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan labnya. Untuk pembacaan PCR-nya itu sendiri ya. Karena secara klinis Pak Ketut sudah bebas dari gejala. Tapi hasil labnya itu yang menyatakan bahwa masih positif, seperti itu. Itu yang harus dipastikan kembali. Baik, Dok, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa. Kami akan kembali lagi setelah komersial berikut ini, dan silakan Anda bisa bergabung kembali bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi.
Pemirsa, efek atau perawatan setelah sembuh dari COVID-19 masih menjadi topik kita di sore hari ini. Silakan lain kembali kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Masih bersama Dr. Putu Adiarte Griadi, Esket MFis, AIFO, bidang fisiologi olahraga tentunya. Dan yang pastinya, dokter, kalau tadi kita sudah sempat memberikan solusi bagi Mbak Nisa dari Denpasar yang kebetulan juga memiliki suami dan anaknya yang COVID, tetapi sudah dinyatakan sembuh. Kemudian Pak Ketut di Denpasar. Nah, ini ada sekali lagi itu yang harus dilakukan ya, Dok ya. Kembali lagi untuk dilakukan pembacaan PCR agar diketahui oleh Pak Ketut sendiri. Artinya ada penjelasan yang lebih detail, lebih lengkap sehingga Pak Ketut tidak berakhir dengan suatu tanda tanya seperti itu. Artinya itu bisa diminta ke tempat pemeriksaan. Biasanya di tempat pemeriksaan akan ada dokter yang bertanggung jawab. Jadi mungkin bisa diminta untuk penjelasan lanjutannya. Ada Ayu dari Kuta niki yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore Ayu. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Ayu. Selamat sore. Halo. Halo. Ya, kurang audionya tidak terdengar di studio. Sebentar, Ayu. Sore. Halo. 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 Ya, halo Ayu. Iya, selamat sore. Ya, Ayu. Nggih. Silakan Ayu. Ya, itu yang mau nanya, Dok. Tanggal 16 bulan lalu yang dinyatakan agak terputus-putus nggih Ayu. Sebentar Ayu. Nggih. Tanggal 15 bulan Juli kemarin yang dinyatakan positif. Sebentar, kami tidak bisa mendengar niki Ayu. Apa yang Ayu sampaikan niki? Halo. Iya, sebentar Ayu. Baik, silakan Ayu. Iya, halo, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Putus ya. Ya, kita masih belum bisa mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Ayu. Ya, mungkin terganggu ya komunikasi kita dengan Ayu dari Kuta niki sendiri. Baik, Dok. Nih, adakah tips perawatan setelah sembuh agar pulih maksimal, Dok? Ya. Saya mengatakan ini pulih maksimal. Ya. Perawatan. Ini kembali lagi, Ayu sudah bergabung kembali kah? Oke, belum. Baik. Perawatan maksimal yang bisa kita lakukan setelah kita sembuh dari COVID adalah yang pertama kita melakukan pola hidup sehat, Pak Made. Jadi itu sebagai suatu gambaran bahwa kita harus memiliki waktu istirahat yang cukup, kemudian kita mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki komorbid itu bisa mengkonsumsi yang istilahnya tinggi kalori, tinggi protein. Karena kita dalam fase pemulihan ya. Jadi makanlah yang bergizi, tinggi kalori dan tinggi protein. Kemudian yang berikutnya selalu melakukan aktivitas ringan atau olahraga ringan di rumahnya. Jadi itu bisa olahraga seperti jogging, lari, dan juga jangan lupa untuk melakukan olahraga seperti naik turun tangga. Kemudian bisa menggunakan beban ataupun push up, sit up itu bisa dikerjakan tapi dalam batasan ringan, olahraga ringan ya, dan tidak memaksakan diri. Kemudian yang berikutnya tentu memulihkan permasalahan psikis. Jadi mungkin bisa melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan efek relaksasi. Yang kita tahu bisa melakukan yoga, bisa melakukan aktivitas mental healing dan sebagainya. Kemudian tentu yang tidak lupa adalah selalu melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, karena mau tidak mau hal itu akan sangat membantu ketenangan dan juga pemulihan pasca COVID-19. Gitu. Nah, itu kalau perawatan setelah sembuh agar pulih maksimal. Berarti ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan kah, Dok? Yang tidak boleh dilakukan yang sering kita jumpai adalah ketergesa-gesaan.
ketergesa-gesaan. Jadi pingin cepat pulih seperti sedia kala dan melakukan banyak hal secara berlebihan seperti itu. Mungkin mengkonsumsi obat yang nantinya bisa berlebihan, kemudian olahraga bisa berlebihan karena pingin cepat pulih ya. Padahal prinsip kita kan harus bertahap dan melakukannya dengan gradual gitu ya. Tahap semakin naik dan semakin naik. Tapi ketika itu dilakukan dengan ketergesa-gesaan, nah itu yang biasanya justru bisa memberikan efek yang kurang baik buat kita semua. Dokter, ini ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa sehubungan dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu agar perawatan setelah sembuh dari COVID-19 ini, Dok. Ya, secara umum perawatan ketika sembuh dari COVID-19, jadi seperti yang Pak Made sampaikan, jadi untuk mencapai kondisi yang optimal, itu tentu yang pertama adalah kita harus tetap menghindari risiko untuk terinfeksi kembali dengan mematuhi protokol. Itu yang utama harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan kontrol kesehatan atau kontrol kembali setelah mengalami infeksi COVID. Jadi untuk memeriksa kondisi fisik kita dan untuk memastikan apakah kondisi fisik kita mengalami perbaikan yang cukup ataukah justru mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, bagi mereka yang mengalami atau menderita penyakit-penyakit penyerta atau sering kita kenal komorbid, itu harus senantiasa mematuhi semua perilaku yang sesuai dengan penyakit penyertanya. Dan yang berikutnya adalah selalu menjaga kesehatan mental dengan berpikir positif dan mensyukuri bahwa sudah melewati infeksi COVID-19. Kita harapkan ini kesembuhan semakin meningkat ya, Dok ya. Ya, pasti. Angka kasus juga semakin menurun, walaupun sekali lagi vaksinasi sudah sedang dilakukan, sudah dilakukan. Bukan berarti abai terhadap protokol kesehatan ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas saat ini. Dr. Adi, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Made Sukadana Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om. Dok, sukses.